Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Ariful Hakim, NIM 22041010. Saya akan merangkum pada perpustakaan digital di website UT untuk memenuhi nilai tugas dari rekayasa perangkat lunak. Rangkuman tersebut ada analisis sistem. Analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan. Pada analisis sistem ini ada use case, analisis class, dan sequence diagram. Pada ini termasuk bagian dari analisis sistem. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Hal pertama yang dilakukan analisis sistem itu adalah pengumpulan data. Berikut pengumpulan data yang sering dilakukan itu ada teknik wawancara, observasi, dan teknik kuesioner. Untuk teknik wawancara adalah itu pengumpulan data dan kebutuhan perangkat lunak yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Untuk teknik wawancara, pengumpulan datanya itu lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik atau tidak atau kurang baik. Terus dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas. Yang kedua, teknik observasi. Teknik observasi yaitu pengumpulan dan kebutuhan perangkat lunak yang dilakukan dengan cara pengamatan. Cara kerjanya itu sebelum perangkat lunak dikembangkan dalam waktu tertentu itu teknik observasi. Biasanya dilakukan di tempat pemesanan atau pengguna user. Itu pengumpulan data dengan menggunakan observasi mempunyai keuntungan yaitu analisis tahap, analisis yang dapat melihat langsung bagaimana sistemnya berjalan, sistem lama berjalan. Untuk yang ketiga ada teknik kuesioner, yaitu teknik tersebut dilakukan dengan membuat kayak pertanyaan yang dapat dipergunakan isinya. Nah, pengumpulan tersebut itu mempunyai keuntungannya waktunya lebih singkat, hasilnya lebih objektif. Namun kekurangannya juga pengumpulan data dari teknik kuesioner yaitu responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner atau sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terus ada jenis-jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu fungsi produk. Misalnya sistem informasi harus mampu mencetak laporan. Yang kedua ada kebutuhan pengembangan, mana pengembangan sistem informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya sistem informasi dikembangkan dengan menggunakan alat bantu kayak Eclipse, pengembangan dan StarUML untuk
pemodelan. Nah, yang ketiga ada kebutuhan penyebaran, yaitu kebutuhan penyebaran terkait dengan lingkungan di mana sistem informasi akan digunakan, baik perangkat lunak ataupun perangkat keras. Ya. Contohnya kebutuhan ini kayak sistem informasinya harus mampu berjalan pada server dengan spesifikasi perangkat keras, memori 4, terus kayak spesifikasinya sistem operasi Ubuntu server. Terus ada kebutuhan penyebaran, yaitu sistem informasi yang digunakan baik perangkat lunak atau maupun perangkat keras, yaitu contohnya kayak sistem informasi harus mampu berjalan pada server dengan spesifikasinya kayak operasi Ubuntu ya. Untuk kebutuhan kinerja yaitu kayak sistem informasi tersebut harus mampu diakses oleh minimal 1000 orang pada waktu yang bersamaan. Kelima ada kebutuhan dokumentasi, terus pendukung dan tambahan. Kebutuhan tambahan itu yang belum tercakup pada beberapa kategori yang kebutuhan yang telah terdefinisikan di atas. Ada latihan soal ya. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan analisis sistem? Analisis sistem itu kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan. Kegiatan apa saja? Nomor 2, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat analisis sistem? Ya, untuk menjawab soal nomor 2 itu ada kayak teknik pengumpulan data, teknik wawancara, observasi, dan teknik kuesioner. Yang ketiga, sebutkan macam-macam dan jelaskan teknik-teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yaitu ada teknik wawancara, yang dimana teknik wawancara adalah pengumpulan data kebutuhan perangkat lunak dengan melakukan wawancara. Yang kedua ada teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Untuk teknik kuesioner yaitu yang dilakukan dengan cara pertanyaan. Ini ada dokumentasi. Dokumen perangkat lunak itu ada 3 macam: kualitas dokumen, struktur dokumen, dan standar dokumen. Untuk kualitas dokumen, permasalahan dokumen perangkat lunak ini sering terjadi, diantaranya adalah ditulis dengan kurang baik atau kurang dimengerti. Untuk struktur dokumen, susunan dari dokumen agar mudah dipahami itu dengan fungsi dari dokumen yang dibuat, standar yang dapat digunakan. Untuk standar dokumen itu dasar dari
kualitas suatu dokumen, yaitu kualitas yang konsisten. Software development life ini sering disebut juga sistem development ya, atau disebut juga dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yaitu proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak. Untuk tahap-tahapnya ada inisiasi, atau di mana tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal, kayak proyek perangkat lunak. Yang kedua ada pengembangan konsep sistem yang ditandai dengan pembuatan dokumen lingkup sistem, analisis manfaat biaya, atau manajemen rencana. Yang ketiga ini tahap perencanaan, planning, yang mengembangkan rencana manajemen proyek. Untuk analisis kebutuhan, ini menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak dan mengembangkan kebutuhan usernya. Untuk pengembangan mengkonversi desain ke sistem informasi yang lengkap, termasuk melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan. Untuk integrasi dan pengujian itu telah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Ini yang integrasi dan pengujian. Untuk implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi, atau menjalankan resolusi dari permasalahan yang terindikasi integrasi dan pengujian. Untuk operasi dan pemeliharaan itu mendeskripsikan pekerjaan. Proses ini juga termasuk proses instalasi perangkat lunak pada lingkungan user. Untuk yang terakhir ada disposisi, yang mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan mengembangkan data yang sesuai dengan aktivitas user. Untuk karakteristik kualitas perangkat lunak itu ada fungsionalitas, untuk fungsionalitas ini kemampuan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan fungsional user. Untuk kehandalan itu kemampuan kinerja perangkat lunak yang handal. Terus kebergunaan itu karakteristik yang diantara lain kemudahan untuk dipahami, kemudahan untuk dipelajari, menarik, dan pemenuhan kehandalan. Untuk efisiensi itu kinerja perangkat lunak yang pengguna sumber dayanya secara efisien, seperti penggunaan penyimpanan, jaringan, dan perangkat keras. Karakteristik ini memiliki karakteristik antara lain yang dimana ada waktu, terus pengguna sumber daya, dan pemenuhan efisien. Untuk pemeliharaan ini termasuk terkait perbaikan, kayak modifikasi, koreksi. Yang terakhir ada portabilitas,
yang kemampuannya itu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Nah, ini ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak itu proses intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami. Untuk desain, proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, ya, termasuk struktur data. Terus ada pembuatan kode program yang ini desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Nah, ini modul 3. Terus untuk modul 4 ya, rekayasa perangkat lunak untuk pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur tersebut yaitu konsep atau paradigma, ya, sudut pandang pemrograman yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi dan prosedur tersebut ditulis secara sekuensial atau terurut dari atas ke bawah sesuai dengan kebergantungan. Ini contohnya, contoh ilustrasi pemrograman terstruktur. Ini ada file kode program, itu fungsi, prosedur, fungsi, dan prosedur. Ini sama. Nah, ini file kode program itu menyatu kode agar dapat saling akses. Itu ada fungsi, prosedur, fungsi-fungsi, plus prosedur. Yang dibedakan yaitu di akhir ada program utama. Ini DVD awalnya dikembangkan oleh Chris Chen. Nah, ini ada contoh DVD yang dikembangkan Chris Chen. Ini notasi-notasi pada DVD. Itu ada bulat. Ini keterangannya ada permodelan perangkat lunak yang akan diimplementasikan dengan pemrograman terstruktur. Nah, ini ada catatan yang dimana nama yang diberikan pada sebuah proses biasanya berupa kata kerja. Nah, ini tanda strip 2 yaitu file atau basis data penyimpanan. Terus ada entitas luar, ya, masukkan input atau output. Terus ini notasinya itu merupakan data yang dikirim antara proses dari penyimpanan ke proses atau dari proses ke masukan.
Ini kamus data yang digunakan untuk memperjelas aliran data. Nah, untuk kamus data biasanya berisi ini nama-nama dari data digunakan pada terus merupakan proses-proses yang terkait data. Ini ketiga deskripsi, yaitu deskripsi data, terus informasi tambahan seperti tipe data, nilai data, batas nilai data, dan komponen yang membentuk data. Nah, ini simbol-simbolnya. Untuk sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.